Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun terkejut, wajahnya tidak berubah, tetapi sebenarnya dia sangat bersemangat. Ini aku kembali. Kamu adalah Huowu kan? Ya Tuan, saya Huowu. Suara tangis wanita itu datang dari benak Tanyun. Tuan, Huowu sudah lama menunggumu. Huowu sangat merindukanmu. Tuan, setelah kamu memasuki siklus reinkarnasi, Dewa Manhuang dan Dewa Houang membawa saya dan Qingying dari alam para dewa ke benua hukuman surgawi. Kedua dewa itu berkata sebelum mereka mati, mereka sangat percaya bahwa kamu akan datang kepada kami. Mendengar ini, Tanyun merasa sakit di hatinya. Tanyun tahu bahwa Huowu adalah roh dari pedang besar. Pedang agung atribut api disebut Huowu dan pedang agung atribut air disebut Qingying. Huowu di mana Qingying dan yang lainnya sekarang? Tanya Tanyun. Tuan, Huowu tidak tahu. Huowu berkata dengan nada sedih. Setelah kematian Tuan, Huowu terpisah dari mereka. Mereka berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa. Mereka yang dimaksud Huowu adalah roh dari 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya, dan mereka juga merupakan nama dari berbagai pedang ilahi. Huowu, apakah mereka ditemukan oleh orang-orang dari sekte abadi dan istana jiwa ilahi? Tanyun tampak khawatir jika mereka dibawa oleh dua sekte kuno itu. Akan sulit bagi Tanyun untuk menemukan mereka. Tuan, mereka seharusnya masih berada di medan perang para dewa. Tuan, Huowu terluka parah setelah kematianmu, dan kami juga sangat merindukanmu. 12 pedang ilahi yang luar biasa di masa lalu menyayangi jiwa Tanyun. Ketika Tanyun meninggal dan memasuki siklus reinkarnasi, mereka juga menderita kerugian yang besar. Mendengar ini, Tanyun berkata, sekarang bukan waktunya. Jika aku mencabut larangan dan membawamu pergi, pasti orang-orang sekte abadi akan membunuhku. Tunggu sebentar, ketika aku meninggalkan sekte abadi, aku akan membawamu pergi. Tuan, Huowu lelah dan ingin istirahat dulu. Pada saat ini pikiran Tanyun terganggu oleh kata-kata Tangtai Xuanzong. Tangtai Xuanzong melirik dengan iri pada pedang raksasa itu dan menjelaskan kepada para murid. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, para leluhur sekte abadi menemukan pedang ini di tanah keabadian. Leluhur itu telah belajar selama ribuan tahun dan masih tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya para leluhur menggunakan pedang ini sebagai monumen pedang dan disebut pedang abadi. Dan nama sekte abadi juga diambil dari nama pedang ini. Ketika Tangtai Xuanzong selesai berbicara, ada suara yang panjang dan tua datang dari bawah lautan awan. Kepala sekte Tangtai terlambat saat ini. Kepala sekte dari istana jiwa ilahi dan para muridnya sudah tiba 7 hari yang lalu. Tangtai Xuanzong mendengar kata-kata itu dan rasa dingin yang tidak terlihat melintas di matanya, dan dia kembali normal. Saat mengendarai perahu roh untuk terbang menuruni awan, Tangtai Xuanzong memegang tinjunya dan berkata, kepala sekte Ruyan secara pribadi menyambut kami. Aku sangat tersanjung. Perahu roh melewati lautan awan dan akhirnya mendarat di puncak. Di tengah puncak, pedang besar raksasa berdiri tegak. Puncak ini adalah gerbang sekte abadi. Di puncak, seorang lelaki tua berjubah merah memimpin beberapa tetua dan tersenyum ke arah Tangtai Xuanzong. Nama lelaki tua itu bernama Ruyan Wuji, kepala sekte abadi saat ini. Kepala sekte Tangtai terlalu sopan, Ruyan Wuji berkata sambil tersenyum. Begitu suara itu terdengar, Ruyan Wuji melihat langit di atas puncak. Ruang perlahan berputar, dan dalam sekejap pintu ruang dan waktu yang mengarah ke alam rahasia abadi berubah. Ya, Tangtai Xuanzong mengangguk. Dan pada saat Tangtai Xuanzong mengendarai perahu roh ke gerbang ruang dan waktu, Ruyan Wuji mencibir dan memimpin sekelompok tetua ke gerbang ruang dan waktu. Segera gerbang ruang dan waktu menghilang. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia abadi, Tanyun tidak punya waktu untuk menyaksikan keindahan alam rahasia abadi yang bagaikan mimpi.
Murid-murid lain melihat sekeliling, melihat pemandangan yang luas dan indah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kenyamanan. Ketika semua orang terkagum-kagum, Tan Yun menutup matanya, dan pemandangan gunung di sekitar gerbang Gunung Sekte Abadi muncul di benaknya. Dalam benak Tan Yun, puncak Sekte Abadi berjarak 300 mil, dan ada total 360 puncak. Tan Yun mencoba melihat ke bawah dari sudut pandangannya di langit, dan terkejut menemukan bahwa ada 360 puncak, tampak seperti elang besar. Begitu, ternyata dia adalah master formasi yang meletakkan formasi pencekik elang hitam. Tujuan Sekte Abadi mengatur formasi ini adalah untuk melindungi pedang suci abadi dan gerbang gunung mereka. Setelah Tan Yun memikirkan hal itu, dia menikmati keindahan alam rahasia abadi di sepanjang jalan dengan semua orang. Kepala Sekte Tantai, kepala ini akan pergi ke rombongan Istana Abadi untuk menyambut kepala Sekte Zuge. Kita akan bertemu lagi nanti. Ruyan Wuji mengendarai perahu roh dan membawa sekelompok tetua melewati langit di atas perahu roh Tan Yun dan yang lainnya, dan menghilang ke langit. Pada saat ini ekspresi Tante Zhuangzong sangat buruk karena Ruyan Wuji mempermalukan dirinya. Pertama-tama Ruyan Wuji dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menyambut kepala Sekte Zuge dan meninggalkan dirinya. Kedua, Ruyan Wuji dengan sengaja mengendalikan perahu roh terbang di sisinya dan meninggalkan perahu Sekte Suci Wangfu melalui bagian atas kepala. Ini merupakan penghinaan yang besar. Kepala sekte, Ruyan Wuji terlalu berlebihan, kata Tan Xingying. Ya, orang tua itu jelas tidak akan memberi sambutan yang hangat untuk kita. Keempat kepala divisi gerbang abadi semuanya setuju pada pernyataan Tante Zhuangzong. Kemarahan Tante Zhuangzong berangsur-angsur memudar dan dia menghela napas dalam kesedihan. Saya pikir ketika leluhur masih hidup, kekuatan gabungan dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak sebaik Sekte Suci Wangfu Shenzong. Kepala sekte ini yang tidak kompeten, tidak mampu memimpin Sekte Suci Wangfu Shenzong untuk mengembalikan masa kejayaannya. Setelah itu Tante Zhuangzong mengemudikan perahu roh dan terbang menuju aula Sekte Abadi. Gunung suci Sekte Abadi itu subur dan hijau, mencapai ratusan ribu meter, dan puncaknya sangat luas. Di tebing sekitarnya, ribuan mata air spiritual tertanam di dinding batu. Air terjun spiritual yang ditransformasikan oleh aura spiritual mengalir ke bawah dan cukup menakjubkan. Di atas puncaknya dibangun sebuah istana seluas ribuan meter persegi yang megah. Pada saat ini, 200 murid laki-laki dan perempuan mengenakan jubah hijau dan rok panjang hijau di luar aula berdiri dalam dua pasang. 200 murid itu mengenakan seragam yang di tengah dada mereka ada tulisan abadi. Ya, mereka adalah murid perwakilan dari Sekte Abadi yang mengikuti kompetisi 3 sekte kuno. Jauh di sisi kanan murid Sekte Abadi ada 200 murid dari Istana Jiwa Ilahi. Satu tim terdiri dari 190 wanita dengan rok putih, dan pasangan lainnya hanya terdiri dari 10 pria. Di antara murid-murid Istana Jiwa Ilahi yang berpartisipasi dalam kompetisi pil, formasi, senjata dan jimat, semua didominasi oleh wanita daripada pria. Selain itu, Istana Jiwa Ilahi didasarkan pada teknik kultivasi ganda dan telah menjadi pemimpin dari 3 kekuatan sekte kuno saat ini. Pada saat ini murid Sekte Abadi dan murid Istana Jiwa Ilahi berhenti di luar istana. Di aula, Ruyan Wuji duduk didampingi 4 kepala dari gerbang dalam divisi pil, formasi, jimat dan pedang dari Sekte Abadi. Di sisi kanan aula utama ada 5 wanita cantik yang memiliki pesona luar biasa, dan pemimpin wanita cantik itu adalah penguasa Istana Jiwa Ilahi, yaitu Zugeyu. Ruyan Wuji melambaikan tangan kanannya dan gerbang istana tiba-tiba tertutup. Dia memandang Zugeyu sambil tersenyum dan berkata, "Kepala Istana Zuge, proposal yang aku buat 7 hari yang lalu, bagaimana menurutmu?" Zugeyu merenung sedikit. "Aku setuju. Bagaimanapun leluhur pendiri Sekte Suci Wangfu Shenzong telah mati selama 50.000 tahun. Kualifikasi apa yang mereka punya saat ini untuk memasuki medan perang para dewa di Istana
istanaku dan tanah keabadian di sektemu. Betul sekali, Ruyan Wuji berkata sambil mencibir. Tante Xuanzong akan tiba di sini. Kita berbicara dengannya nanti, dan kita akan menyelesaikan masalah hari ini. Ruyan Wuji berkata lagi. Mereka telah tiba. Seperti yang Ruyan Wuji katakan, dengan lambaian tangan kanannya, pintu istana perlahan terbuka. Ruyan Wuji tidak memiliki niat sedikit pun untuk berdiri menyambut Tante Xuanzong, dan dia masih duduk di meja. Pada saat yang sama, Tante Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang ke puncak. Segera Tante Xuanzong bersama 4 kepala gerbang abadi dan 4 kepala gerbang dalam berjalan menuju ke aula sekte abadi. 201 orang termasuk Nanggong Rusui, Song Wuxiao, Gongsun Roxi, Luo Fan Songhong dan Wang Fu Tiangfeng berdiri dalam formasi yang teratur di puncak. Adapun Tan Yun dan 51 murid tukang lainnya berdiri di belakang mereka. Ketika Tante Xuanzong memimpin 8 kepala masuk istana sekte abadi, alisnya mengerutkan kening. Di aula, Ruyan Wuji tidak menyambutnya dengan perjamuan, bahkan tidak ada bangku untuknya. Kepala sekte Ruyan, apakah ini caramu menyambut tamu dengan ramah? Suara Tante Xuanzong menjadi rendah. Tidak peduli seberapa sabar dia, pada akhirnya akan muak karena perlakuan ini. Di masa lalu ketika aku datang, perjamuan mewah diadakan di istana sekte abadi untuk menyambutku dan para tetua sekte suci Wang Fu Shenzong. Tapi kali ini tidak ada apa-apa. Ruyan Wuji berkata, aku telah menyiapkan gedung VIP untukmu. Setelah aku memberitahumu sesuatu nanti, kamu bisa membawa bawahan dan muridmu ke sana. Mengenai perjamuan, apakah kamu keberatan? Mendengarkan hal ini, Tante Xuanzong mengerti. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Jika dia terus membicarakannya, dirinya akan semakin kehilangan muka. Ya, lebih baik tidak ada perjamuan. Tante Xuanzong menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, kepala sekte ini juga takut akan mati jika dirinya makan terlalu banyak, dan takut mati jika dia minum terlalu banyak. Setelah mendengar ini, Zhuge Yu mendengus dingin dan menatap Ruyan Wuji. Ruyan Wuji melirik Tante Xuanzong. Dia sengaja meninggikan suaranya agar para murid di luar kuil bisa mendengarnya dengan jelas. Kepala sekte Tangtai 50.000 tahun yang lalu, Kepala Guizhong mengandalkan kekuatannya untuk memaksa sekte abadi menyetujui hadiah dari kompetisi 3 sekte kuno, menentukan kota untuk memasuki tanah abadi. Tapi Kepala Guizhong tidak membiarkan sekteku dan istana jiwa ilahi memasuki ngarai meteorit di sektemu. Pada saat itu karena kekuatan leluhurmu, sekte saya dan istana jiwa ilahi menjadi setuju. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Sekte suci Wang Fu Shenzong sekarang terlalu berlebihan jika dikatakan sebagai salah satu dari sekte kuno. Kalau begitu, kamu bisa membawa bawahan dan muridmu, dan setelah istirahat malam di gedung VIP, kembalilah besok. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Tante Xuanzong dan 8 kepala sekte suci Wang Fu Shenzong dipenuhi dengan amarah. Itu adalah pengusiran dan penghinaan. Pada saat ini Tan Yun di belakang kerumunan di luar aula merasa ngeri dan putus asa. Jika sektenya tidak dapat memasuki tanah keabadian, lalu bagaimana Tan Yun menemukan senjata miliknya? Tan Yun memejamkan mata, mengepalkan tinjunya dan mendengarkan dengan seksama percakapan di aula. Murid dari istana jiwa ilahi dan sekte abadi di luar aula melihat ke belakang dan menatap murid-murid Wang Fu Shenzong dengan rasa jijik yang dalam di mata mereka. Karena dalam 10.000 tahun terakhir, setiap kali 3 sekte kuno berkompetisi dalam pil, senjata, jimat dan formasi, sekte Wang Fu Shenzong selalu mendapatkan kekalahan. 200 murid dari Wang Fu Shenzong ingin naik dan bertarung dengan mereka, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah wilayah orang lain dan mereka harus tenang dan tidak boleh bertindak sembarangan. Di aula istana abadi, Tante Xuanzong sangat marah dan napas yang kuat memenuhi tubuhnya, memenuhi setiap sudut aula. Di bawah momentum ini, kursi giok dari 8 kepala gerbang dalam istana jiwa ilahi dan sekte abadi meledak tiba-tiba. 8 kepala gerbang dalam duduk di lantai, dahi mereka dipenuhi keringat halus. Ruyan Wuji
Hei Sugeyu, jangan terlalu banyak menipu orang. Tandai Xuanzong berkata dengan tajam. Apakah kalian benar-benar memperlakukan sekte suci Wang Fuku seperti tidak ada? Kalian jangan bodoh. 50.000 tahun yang lalu, leluhurku bisa saja menghancurkan dua sekte kuno kalian dan mengambil tanah abadi dan medan perang para dewa sebagai milik sekte suci Wang Fuku. Tetapi leluhurku tidak melakukan itu. Adapun mengapa ada kompetisi keterampilan pil, senjata, jimat dan formasi untuk menentukan jumlah kota memasuki tanah abadi. Ruyan Wuji, kamu berani mengatakan bahwa tanah abadi itu milikmu. Leluhur siapa yang mengajarimu? Baiklah kalau begitu, kamu dan Sugeyu seperti memfitnah leluhurku. Tandai Xuanzong dengan marah menuju Ruyan Wuji dan Sugeyu, mencibir berulang kali. Baiklah, kepala sekte ini akan kembali sekarang dan melaporkan masalah ini kepada leluhurku yang tidak peduli dengan dunia. Aku pikir mereka harus mencari keadilan bagi sekte suci Wang Fuku. Setelah itu Tandai Xuanzong melihat kembali ke 8 kepala divisi dan berkata, ayo pergi. Baik kepala sekte, kata 8 kepala divisi. Tunggu, Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit, tersenyum dan berkata, karena kepala sekte Tangtai berkata demikian, aku tidak akan mempermasalahkan. Kamu dapat memberitahu orang tua Guizhong tentang masalah ini. Tetapi kepala sekte ini memberitahu kamu bahwa jika kamu menemuinya, sekte abadiku tidak akan takut. Pada saat ini Sugeyu perlahan bangkit dan berkata dengan suara keras, kepala sekte Tangtai, istana jiwa ilahi adalah sekutu sekte abadi. Jika kamu berani menyerang sekte abadi, kepala ini tidak akan keberatan bergandengan tangan dengan sekte abadi untuk menghancurkan sekte suci Wang Fu Shenzongmu, kata Sugeyu. Gimana teman-teman, episodenya semakin memanas bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.